Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal Lengkap. Kali ini saya akan berbagi perihal beberapa pertanyaan kawan terkait dengan SIRE Ship Inspection Report Program ya, versi 2.0 ya. Kalau dulunya ada namanya SIRE FIQ FIQ titik 7 ya. Tapi untuk tahun 2022 ya, 2022 ini SIRE memberlakukan satu program Naya SIRE 2.0. Jadi kali ini saya akan berbagi perihal SIRE 2.0 secara filosofi garis besarnya saja. Dan SIRE 2.0 ini sebenarnya dikembangkan dari versi-versi sebelumnya. Yang terakhir yaitu FIQ 7 ya, FIQ 7. Dan SIRE 2.0 ini adalah mendeteksi kondisi kapal sedini mungkin, seawal mungkin ya, seawal mungkin. Bukan sudah berjalan baru dilakukan deteksi inspeksinya. Jadi sejak awal, artinya sejak kapal itu dilakukan pembangunan baru ya. Wah, ini menarik sekali ini. Seperti hanya kita ketahui bersama, suatu kapal itu pasti dibangun dari awal sampai terakhir kapal di-scrap. Nah, SIRE 2.0 ini adalah memfasilitasi kapal-kapal yang bangunan baru. Kapal yang didesain mulai awal itu harus menggunakan SIRE 2.0 ya. Ini perlu kita garis bawahi, dan ini diberlakukan ya tahun inilah, tahun 2022 ini, tahun 2022. Jadi melaporkan kondisi SIRE 2.0 ini adalah melaporkan kualitas dari suatu kapal ya. Kualitas dari suatu kapal itu diperiksa sedini mungkin, seawal mungkin ya, dengan menggunakan SIRE 2.0 ya. Dikatakan di sini bahwa kualitas daripada kapal tidak hanya kapalnya, termasuk personil yang mengawakin kapal tersebut sejak awal sudah mulai dilakukan inspeksi. Qualified personnel. Jadi personel kapal, kru kapal juga harus qualified. Ingat, pemeriksaan ini tidak hanya pada saat awal saja, dan ini berkelanjutan, secara periodik diperiksa terus. Kalau dulu itu kapal diperiksakan di tengah jalan, tapi sekarang ini SIRE 2.0 itu sejak awal kapal dibangun, sejak dirancang, itu sudah mulai diperiksa kualitinya. Sejak awal pula kru yang mengoperasikan kapal tersebut juga diperiksa ya, requirementnya ada dari awal itu, dan sampai berlanjut secara periodik setiap tahun itu diperiksa ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar bahwa kapal tersebut pada masa tertentu mempunyai nilai skor ya, nilai skor di misalnya kapal ini didesain 30 tahun ya, didesain 30 tahun. Kemudian pada setiap masanya, periodenya itu mempunyai kinerja atau performanya menurunnya bagaimana. Itu diperiksa berdasarkan SIRE 2.0 ya. Menggunakan alat yang tadinya alatnya sederhana, sekarang menggunakan alat-alat yang boleh menggunakan berbagai alat
peralatan yang lebih canggih ya. Makanya inspektor di Sayer 2.0 itu diperlengkapi dengan beberapa perlengkapan yang disempurnakan. Kemudian reportnya tidak seperti report yang sebelumnya, tapi reportnya lebih mendalam, lebih detail ya, lebih detail, pemeriksaannya lebih detail. Itu bukan kayak kemarin kan hanya ini di defisiensi sini checklist, tidak, tapi lebih detail ya, lebih detail. Dan ingat, kapal itu adalah berisiko tinggi ya, kapal adalah bisnis yang berisiko tinggi. Sehingga pada saat kita memeriksa kapal dengan Sayer 2.0 ini, basisnya adalah risiko. Basisnya itu ada risiko. Jadi nanti akan ada ratingnya ada semuanya. Item propellernya bagaimana, porosnya bagaimana, steering tube-nya ratingnya bagaimana, gearbox-nya bagaimana, mesinnya bagaimana, semuanya ada ratingnya. Dan dasar penentuan rating harus detail. Ya, itu harus detail. Itu adalah Sayer 2.0. Kawan-kawan semua, bahwa Sayer 2.0 ini diperkirakan atau kemarin itu sudah diketok palunya tahun 2008, hingga program ini dijalankan mulai 2022 ya, 2022. Artinya 1 Januari 2022 program ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun karena kemarin tuh COVID ya, jadi sekarang ini baru ada intended ya, galangan-galangan itu membangun kapal-kapal bangunan baru. Nah, Sayer 2.0 ini juga tidak berhenti sampai di sini. Ini masih terus dikembangkan terus. Mungkin nanti akan ada versi-versi terbarunya ya, agar mempunyai standar level tertentu, kemudian agar dalam pelaksanaan operasional menggunakan cara-cara yang best practice yang terbaik. Jadi best practice itu artinya yang terbaik itu adalah kalau ada ada 2 cara yang terbaik, kita ambil mana yang terbaik. Ada 10 cara terbaik, mana yang terbaik, itu yang harus dilakukan. Best practice-nya yang bagaimana ya itu. Kemudian ada namanya analisa ya. Jadi suatu program ada analisanya ya itu. Kira-kira itu program Sayer 2.0 yang mungkin bisa kita terapkan bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.